Assalamualaikum, kami kelompok 5. Judul makalah Kepemimpinan. Halo, aku anggota yang pertama. Namaku Noraida, NIM B74219052. Selanjutnya teman aku, namanya Nur Khalifah, NIM-nya B74219054. Nah, selanjutnya dosen pengampu aku, namanya Muhammad Adi Trisna Wahyudi, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Nah, pembahasan yang pertama, pemimpin. Ialah orang yang mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi, yang mengemban tanggung jawab baik secara internal ataupun eksternal dalam mencapai keberhasilan kerja yang dicapainya. Gak semua orang yang bisa menjadi pemimpin. Mereka harus memiliki karakteristik serta ciri khas sehingga itu dapat menjadi tanda pengenal yang tidak dapat dimiliki melalui kertas nama saja. Berikut beberapa ciri khas yang harus dimiliki pemimpin. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri khas pemimpin. Berikut gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan ciri khas yang melekat pada seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan membuat seseorang berpandangan bahwa seorang pemimpin sebagai orang yang kredibel. Gaya dan pandangan seorang pemimpin dalam menangani isu-isu tertentu menjadi kapasitas kepemimpinan individu. Menurut As'ad, gaya kepemimpinan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada tipe otokratik, yaitu pemimpin yang egois, tidak menerima ide, dan menganggap bahwasannya dirinya paling benar. Kemudian yang kedua ada tipe karismatik, yaitu pemimpin yang memiliki daya tarik, pembawaan yang sangat tenang, dan mampu mempengaruhi orang lain. Kemudian yang ketiga ada tipe paternalistik dan maternalistik, yaitu pemimpin yang bisa mengayomi bawahannya. Kemudian yang keempat ada tipe militeristik, yaitu pemimpin yang memiliki sifat selalu ingin di atas dan membuat bawahannya mematuhi semua yang diperintahkannya. Kemudian yang kelima ada tipe demokratis, yaitu pemimpin yang selalu mengikut sertakan bawahannya. Kemudian yang keenam ada tipe delegatif, yaitu pemimpin yang memberikan tanggung jawab penuh kepada bawahannya. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Teori ini mengatakan bahwasanya pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih. Kemudian Peter G. Nordhaus mengatakan bahwa teori kepemimpinan sifat terdapat pada pemimpin yang memiliki sifat intelijensi, kepercayaan diri, determinasi, integritas, dan sosiabilitas. Kemudian yang kedua ada teori kepemimpinan situasi. Teori ini terpusatkan kepada fenomena kepemimpinan yang berada pada situasi yang unik. Pemimpin dalam teori ini diharuskan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian teori yang terakhir adalah teori kelompok. Di dalam teori ini terfokus kepada partisipasi dan kerjasama tim yang tinggi dalam organisasi dan dapat memuaskan kebutuhan dasar pekerja. Tujuan teori ini untuk mencapai tujuan kelompok yang mengharuskan adanya pertukaran yang positif antara pemimpin dan anggotanya. Dan dasar kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan, pemimpin dapat mengendalikan anggotanya. Seseorang yang memiliki kekuasaan dapat dikatakan sebagai orang yang berpengaruh. Kekuasaan sendiri merupakan salah satu cara seorang pemimpin untuk mendapatkan hak dalam memengaruhi orang lain. Kemudian Franz dan Raven mengatakan bahwasanya sumber dasar kekuasaan dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama kekuasaan keahlian, yaitu kekuasaan yang timbul karena keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian yang kedua kekuasaan legitimasi, yaitu seorang yang memiliki jabatan tertentu akan mendapatkan kekuasaan legitimasi. Dengan kata lain, semakin tinggi jabatan yang dimiliki, semakin tinggi pula kekuasaan yang dapat dikendalikan. Kemudian yang ketiga kekuasaan referensi, yaitu pemimpin yang memiliki karisma menarik akan mampu memengaruhi bawahannya. Kemudian yang keempat, kekuasaan penghargaan. Seseorang yang selalu memberikan reward kepada bawahannya untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kelima ada kekuasaan paksaan, yaitu ketika pemimpin memiliki posisi yang kuat, maka pemimpin akan mendapatkan kekuasaan paksaan. Atau dengan kata lain, pemimpin akan memberikan hukuman kepada bawahannya ketika kinerja mereka buruk. Kemudian yang keenam, kekuasaan informasi, yaitu kekuasaan yang dapat mengakses dan mengontrol informasi yang masuk dan keluar. Kemudian yang ketujuh, ada kekuasaan koneksi, yaitu kekuasaan yang diperoleh seseorang pemimpin berdasarkan hubungan kekerabatan atau relasi.
Selanjutnya, contoh kepemimpinan. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Pengertian demokrasi sendiri adalah sebuah bentuk pemerintahan yang memiliki kesetaraan dalam hak keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo, melakukan pendekatan dengan rakyat dengan cara belusukan, menekankan pendekatan partisipatif dalam menjalankan kekuasaannya. Tentu saja, gaya beliau dengan belusukan ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. Ada yang beranggapan baik dan juga ada yang beranggapan buruk. Mereka yang beranggapan buruk mengatakan bahwa Pak Presiden Joko Widodo hanya melakukan pencitraan dan kadang justru mengabaikan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan seringkali diartikan sebagai pengaruh atau otoritas. Seseorang yang memiliki kekuasaan serta otoritas dalam kepemimpinannya akan memiliki wewenang yang penuh atas segala halnya. Toha mendefinisikan kekuasaan sebagai kekuatan untuk mempengaruhi aliran, energi dan dana yang tersedia untuk suatu tujuan yang berbeda secara jelas dengan tujuan lainnya. Kepemimpinan dan juga kekuasaan memiliki perbedaan. Jika kepemimpinan cenderung pada mempengaruhi dan memberikan motivasi, sedangkan kekuasaan lebih kepada wewenang yang diberikan kepada pemimpin yang memiliki jabatan yang sah. Nah, itu tadi penjelasan dari kami berdua. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.